Selamat sore, Mbak. Ada yang bisa membantu? Soalnya Pak, saya Febri, mahasiswa dari UNPAD sudah janjian dengan ada satu wawancara. Siap, sama-sama. Terima kasih Pak. Boleh, silakan duduk. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin pada tahun 2011 apakah ada yang mengajukan sengketa? Baik, saya coba untuk jelaskan ya. Pada saat kita melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kabupaten pada tahun 2019. Untuk di Kota Cimahi ini ada partai politik yang mengajukan perselisihan hasil pemilu. Ini ada 4 partai politik yang mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau mau tahu partai apa itu? Baik, sebelum saya jelaskan ada partai apa saja, mungkin dapat kita lihat dulu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya di dalam pasal 474 di ayat 1, bahwa apabila terjadi perselisihan perolehan suara pada pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kota kabupaten dan DPD, ini dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemungutan suara ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian di ayat 2, peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten ini dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten secara nasional oleh KPU. Jadi tata caranya Jadi ini kalau untuk di KPU ya, jadi setelah 3 kali 24 jam kita menunggu, kemudian ada partai politik yang mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kita ini sebagai KPU Kota Kabupaten ini menunggu dulu nih, karena KPU RI sudah membentuk tim yang ditempatkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tidak ke Mahkamah Konstitusi, ini ada tim dari KPU RI yang ditugaskan di Mahkamah Konstitusi untuk menunggu partai mana saja yang akan mengajukan sengketa tersebut. Nah, kemudian apabila ada partai yang mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi, ini tidak serta-merta diterima langsung oleh petugas yang ada di Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diperiksa terlebih dahulu, kemudian kalau memang ada kekurangan maka dikembalikan ke pemohon oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian setelah dikembalikan untuk dilengkapi. Nah, kalau semuanya proses ini sudah lengkap, maka Mahkamah Konstitusi ini akan meregister di dalam buku register perkara konstitusi. Nah, apabila nomor ini sudah ada, barulah petugas yang dari KPU RI tadi mengumpulkan semua permohonan itu sesuai dengan nomor registrasi perkara konstitusi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk disampaikan kepada KPU provinsi dan KPU kota kabupaten. Nah,
Setelah itu tim dari KPU RI ini menyampaikan kepada KPU provinsi untuk disampaikan kepada KPU kota kabupaten, kota-kota atau kabupaten kota, KPU kota kabupaten mana saja yang ada permohonan sengketa yang disampaikan oleh partai politik. Nah, kemudian setelah permohonan salinan permohonan ini disampaikan ke KPU provinsi, KPU kota kabupaten, ini salinan ini dapat kita download di website Mahkamah Konstitusi berdasarkan nomor buku registrasi perkara konstitusi tadi. Kalau tidak ada nomornya susah kita untuk mencarinya, tapi kalau nomor itu sudah disampaikan oleh tim dari KPU ini ke kabupaten provinsi, ke KPU kabupaten kota dan kabupaten provinsi, ini memudahkan kita untuk mencari salinan permohonan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan salinan permohonan tersebut, ini ada tugas kita nih di KPU provinsi ataupun KPU kota kabupaten. Kalau untuk di Kota Cimahi, kita langsung rapat internal untuk membahas salinan permohonan tersebut. Apa saja yang dijadikan keberatan oleh calon anggota legislatif yang disampaikan di dalam permohonan itu. Nah, kemudian setelah kita bahas, ini ada lagi kita harus membuat kronologis. Ini ada kita pada saat pemilu 2019, ini ada surat edaran nomor 877. Ini memerintahkan kepada kita untuk menyusun kronologis, kemudian menyusun daftar alat bukti permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, kronologis ini dapat kita gali informasinya dengan melibatkan PPK dan PPS supaya kronologis ini dapat membuktikan bahwa tugas kita sebagai penyelenggara ini sesuai prosedur. Nah, kemudian selain kita menyusun kronologis, kita juga sudah menyusun daftar alat bukti nih. Apa saja daftar alat bukti tersebut? Yaitu ada berita acara, kemudian ada salinan hasil C1-nya, kemudian ada daftar hadir atau C7, kemudian ada formulir keberatan yaitu C2, kemudian kita juga mendapatkan surat dari KPU RI diberikan izin untuk mengambil C1 plano yang ukurannya besar itu untuk kita foto sebagai alat bukti juga. Nah, pada saat kita mengambil C1 plano di dalam kotak ini, kita tetap diawasi oleh Bawaslu Kota Kabupaten. Untuk Kota Cimahi ini Bawaslu Kota Cimahi. Mungkin ini nanti akan ada lagi pertanyaan berikutnya. Monggo, boleh. Itu sedikit saja yang saya tanyakan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, saya kembali di Boleh, dengan senang hati kita akan menjelaskan kalau ada pertanyaan selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan datang ke KPU Kota Cimahi. Semoga berguna bagi Desepti, berguna bagi seluruh masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Desepti pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.